Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gal Channel. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tutorial Google Classroom untuk guru. Pada part 2 ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan fitur tugas kelas. Sebelum saya lanjut, bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, masih ragu-ragu untuk subscribe, saya jamin tidak akan rugi. Subscribe lah. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Anda akan mendapat notifikasi kalau ada video-video saya yang terbaru. Oke, kita lanjut. Pada bahasan di part 1 atau video saya sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana membuat akun Google Class, bagaimana mengganti tema kelas, bagaimana mengirim link kepada siswa atau untuk siswa bergabung ke kelas yang Bapak Ibu buat, dan bagaimana menggunakan fitur volume. Kali ini kita akan jelaskan bagaimana menggunakan fitur tugas kelas dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kemarin kita sudah menggunakan fitur forum. Forum adalah sebuah halaman untuk berkomunikasi secara umum antara guru kelas dengan anggota kelasnya, antara guru mata pelajaran dengan anggota kelasnya, atau dengan kata lain, forum komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, dan siswa dan siswa. Nah, layaknya seperti halaman media sosial, seperti Facebook. Begitu kira-kira contohnya. Nah, dan tugas kelas pun yang akan di-share, yang akan ditugaskan oleh Bapak Ibu juga nantinya akan muncul di halaman forum ini. Sebelum kita lanjut ke tugas kelas, kemarin saya sudah contohkan bagaimana untuk membuat kelas. Contohnya adalah kelas 5B ini. Nah, itu untuk guru kelas. Sekarang untuk guru mata pelajaran. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya klik menu utama. Klik kelas, home kelas. Nah, itu lalu klik tanda plus ini. Nah, klik tanda plus. Lalu buat kelas. Nah, buat kelas, klik lanjut, klik lanjutkan. Nah, isi kelasnya di sini. Nah, misalnya itu sudah ada kelas 9, misalnya ini kelas 8 PS, ini kelas misalnya 8A. Lagi ini bisa diisi ini. Nah, tahun sosial ini PS. Nah, ini abaikan ruang ini buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini kelas 8A. Nah, jadi kalau mau pengen lihat kelasnya lagi, ini di sini menu utama ke kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu guru pelajaran, contohnya ada SMP misalnya, Bapak Ibu ngajar EPS di 4 kelas, misalnya kelas 9 ABC dan kelas 8 8A. Jadi seperti ini. Nah, kenapa saya rekomendasikan seperti ini? Karena untuk guru mata pelajaran, buatlah kelasnya berdasarkan mapel dan kelas yang Anda ampu. Untuk guru kelas, buatlah akun kelasnya guru kelas itu aja. Kalau yang guru mata pelajarannya yaitu agama dan olahraga, buatlah tersendiri. Ini supaya apa? Supaya memudahkan untuk memanajemen atau mengelola kelas Anda, supaya tidak ribet nantinya. Karena ini akan berhubungan dengan Google Drive dan berhubungan dengan hal lain seperti nilai dan lain sebagainya. Oke. Nah, mau nambah kelas lagi, misalnya kelas 8B misalnya. Ini tinggal klik ini aja, klik kelas. Nah, itu muncul seperti ini, maka tanda plus ini. Oke, ya. Nah, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menggunakan fitur forum kemarin, dan selanjutnya kita ke tugas kelas. Gimana tugas kelas? Kita klik ini, tugas kelas. Nah, kita klik buat.
Nah, ada beberapa komponen yang ada di tugas kelas itu, yaitu ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Yang akan saya jelaskan yang 4 ini aja: tugas kuis, pertanyaan, materi. Kalau gunakan kembali postingan ini, kita menggunakan postingan kita yang terdahulu, jadi kita tinggal ngambil aja. Nah, misalnya kita ingin share yang sudah kita tugaskan, bisa. Nah, kalau ini topik nggak masalah, nanti juga akan muncul. Oke, ya. Kita membuat tugas kelas, klik aja tugas ini. Nah, atau yang lebih jelasnya saya contohkan, sudah saya buat dripnya di sini, yaitu di kelas 9C. Nah, ini tugas kelas. Nah, ini draftnya sudah. Nih, kita contoh. Nih, kita buat tugas. Kita klik tugas. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Tugas, judul, di sana ada tulis, misal pasar keren IPS. Lalu ada petunjuk. Petunjuknya pertama, baca dan cermati buku paket kalian mulai halaman 20-25. Artinya siswa disuruh membaca dulu. Nah, dan jangan lupa beri waktu. Itu sebaiknya beri waktu. Nah, kemudian yang kedua, jawablah soal-soal pada tautan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Mana tautannya? Ini soal tugas 1. Kemudian yang ketiga, isilah daftar hadir pada tautan di bawah ini. Mana daftar hadirnya? Ini. Oke. Nah, ini Google Formulir. Kalau tugas dan juga daftar hadir sudah Bapak Ibu buat dan sudah disimpan di file komputer ataupun di Google Drive-nya, maka yang diklik adalah ini, menu tambahkan ini. Nah, kalau simpanannya ada di Google Drive, klik Google Drive. Kalau dia ada di file komputer, klik di file ini. Nah, tuh. Nah, setelah ini klik upload. Klik nih, kita cari browse. Nah, lalu klik open, kirim. Dah, masuk seperti ini tadi. Nah, jadi masuk seperti ini. Nah, tetapi kalau tugas tadi pengen dibuat atau baru dibuat, maka ini klik tanda plus yang buat ini. Nah, pilih Google Formulir. Nah, kita login dulu ke Google Formulirnya. Kita login dulu ke Google Formulirnya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini, formulir tanpa judul. Lalu kita klik. Nah, lalu kita klik ke sini. Nah, kita klik ke sini. Nah, ini misalnya tugas. Kita tulis saja misalnya tugas tadi 1. Nih, apakah? Nah, yang dimaksud dengan pasar, ini tugasnya ya. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Ya, yang dimaksud dengan pasar. Ini jangan lupa wajib. Ini kalau mau pilih ini jawaban singkat, pilih jawaban singkat. Nah, ini udah. Oke. Nah, untuk nomor 2 tinggal klik tanda plus ini aja. Nah, ini nomor 2 itu. Nah, tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Nih, jangan lupa kalau tesnya tertulis, ini nggak usah, jangan sebutkan. Kalau sebutkan tesnya lisan, sebutkan kan pakai mulut tuh. Kalau tuliskan kan pakai tangan. Jadi kalau tesnya nggak lisan, jangan sebutkan, tuliskan. Ingat ya Bapak Ibu, itu salah satu kaidah dalam penulisan soal. Oke, nah setelah ini ya, nih klik di sini. Nah, nih rubah jawaban singkat. Nah, udah. Dan ini jawaban singkat. Lalu kalau pengen melihatnya, ini klik perhatiin jauh.
Nah, klik pratinjau. Nah, formulirnya kan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu klik pengaturan. Klik pengaturan. Nih, ini yang perlu. Nah, ini batasi satu tanggapan. Kenapa? Karena berapa kali pun siswa menjawab, hanya satu jawabannya, yaitu jawaban yang pertama aja yang diambil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya 20 orang siswa anggota kelasnya, maka tugasnya nanti akan terkumpul 20 juga. Nggak mungkin 31 atau 40. Tapi kalau tidak dibatasi, maka berapa kali pun siswa itu mengklik kirim, nah, atau serahkan, maka sebanyak itulah masuknya ke drip ke Bapak Ibu. Jadi batasi di sini, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini jangan diaktifkan. Responden jangan mengaktifkan ini. Tidak diaktifkan edit setelah mengirimkan dan lain sebagainya. Udah ini klik simpan. Oke, udah tersimpan. Nah, gitu. Jadilah ini yang tanpa ini tadi. Nah, itu ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini udah ada di sini caranya. Itu kalau file tugasnya belum dibuat. Jadi klik buat, pilih Google Formulir kalau mau di Google Formulir tadi. Nah, itu. Tapi kalau sudah ada, klik tanda atau menu tambahkan ini aja. Di mana nyimpannya? Kalau nyimpannya di Google Drive, ambil di Drive. Kalau di file komputernya, ambil di file ini. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kemudian pastikan ini semua siswa nih poin penilaiannya 100. Nah, 100. Lalu misalnya ini akan dikumpul pada tanggal berapa? Sorry, ini misalnya penanggalannya. Nah, jadi ini sekaligus kita bahas tentang Google Calendar. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Calendar? Yaitu di tenggat ini. Nah, kita klik di sini, lalu waktu. Nah, kita isi di sini. Ini tanggal berapa? Misalnya kita isi untuk besok misalnya. Untuk besok tanggal 17. Klik kita tanggal 17. Jam berapa misalnya terakhir dikumpul? Terakhir dikumpul misalnya kita memperhatikan juga sih ya yang namanya waktu. Bukan waktu. Koneksi jaringan. Ini misalnya dikumpul paling lambat misalnya jam 20. Nah, udah nih 17 jam 20 paling lambat topiknya. Nah, ini yang maksud saya topik tadi. Nah, topiknya, nah itu pasar. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu bisa buat tugas kuis, pertanyaan dan lain-lain itu terlebih dahulu seperti ini. Tetapi ini yang harus diatur. Nah, ini yang harus diatur. Hari ini kan tanggal 16 tuh. Nah, ini untuk pelajaran besok. Untuk pelajaran besok. Nah, jadi klik. Nah, dah seperti itu. Itulah yang namanya Google Calendar. Nah, kalau sudah selesai, tugaskan. Klik tugaskan. Nah, dah, kita tunggu. Nah, sudah ditugaskan. Nah, ditugaskan. Kenapa ini 0 diserahkan, 0 diberikan? Karena kelas ini tidak ada anggotanya. Nah, kelas ini nggak ada anggotanya lagi, belum diundang. Nah, karena kelas ini. Nah, jadi ada. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa tugas-tugas kelas itu juga akan muncul di forum. Kita lihat. Nah, dia akan di forum ada. Nah, Pak Hadran memposting tugas baru, pasar. Jadi bisa diklik di sini langsung. Nah, dia masuk ke tugas. Itu. Nah, oke, ya. Nah, berikutnya kita menggunakan tugas kuis. Nih, di tugas kuis. Nah, tugas kuis. Itu tugas kuis. Nih, tugas kuis. Atau yang ringkasnya sudah saya contohkan. Nih, tugas kuis. Nah, kita lihat ya.
Nah, ini tugas kuis. Ini kuis. Nah, lalu judulnya, tugas kuisnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Petunjuknya, bacalah buku paket kalian mulai halaman 26-30, tonton dan simak video pada tautan di bawah ini. Mana videonya? Ini. Kemudian jawablah kuis pada tautan di bawah ini. Ini kuisnya. Nah, kemudian jawaban kuis diserahkan pada jam 12 sampai jam 12.30. Yang kelima, jawaban kuis yang diserahkan sebelum jam 12 atau setelah jam 12.30 dinyatakan gugur. Siswa yang mendapat nilai tertinggi akan merupakan hadiah paket umroh. Paket data internet sebanyak 10 GB reguler. Nah, karena ini kuis tentunya harus berhadiah dong. Nah, jadi ini salah satu model belajar di Google Classroom supaya siswa tidak monoton, supaya ada rasa kompetisi di antara siswa, tentunya kompetisi yang sehat, meskipun ini kelas daring yang tidak memungkinkan untuk kita mengelompokkan mereka jadi satu persatu, tapi dengan aturan-aturan seperti ini. Nah, kemudian catatannya tadi bahwa kalau file-file ini, file video, file kuis, ini juga dari Google Formulir, sudah ada di file komputer atau drive Bapak Ibu, maka cuman klik tambahkan apakah berada di Google Drive-nya atau di filenya. Tetapi kalau tidak ada, maka klik buat. Nah, klik buat. Nah, seperti ini. Tuh. Lalu Google Formulir ini. Nah, lalu gimana dengan kalau video misalnya? Gimana kalau memposting video? Nah, kalau memposting video ini tetap ditambahkan. Nah, cari di link file ini. Nah, cari link videonya. Nah, cari folder videonya di mana. Nah, misalnya di komputer Bapak Ibu di mana? Nih, misalnya. Nah, ini kan video. Nah, klik aja ini. Setelah klik ini, open. Nah, setelah di open, dia akan ini. Maka muncullah ini. Oke, ya. Nah, kemudian pastikan lagi ini, pastikan ini. Kemudian tenggatnya apa? Nah, ini misalnya untuk hari, kita lihat. Nah, klik untuk tanggal 18, untuk hari Jumat. Untuk tanggal 18, kemudian waktunya sama tadi jam 12.30 jam. Nih, tenggat waktunya antara jam 12 sampai 12.30. Oke. Nah, tuh. Nah, topiknya nih sama dengan judul. Kita copy aja. Nah, ini topiknya. Nah, itu. Nah, kalau sudah selesai ini kita kirim tugaskan lagi. Tugaskan. Ingat, kuis usahakan beri anak hadiah. Ya. Apapun hadiahnya. Artinya kita tidak memandang hadiah itu dalam bentuk yang apa-apa, cukup dalam bentuk pulsa lah. Kalau nggak bisa Bapak Ibu ngasih siswanya pulsa 10 GB, ya kasih aja 15. Nggak bisa 15, kasih aja 20, kok begitu. Nggak masalah kok begitu ya. Oke, kan itu siswa Ibu juga. Siswa Bapak Ibu juga maksud saya. Oke, nah kemudian untuk komponen atau bagian tugas kelas lain, yaitu pertanyaan maksud saya. Oke, nah ini pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sama seperti ini. Tapi ada sedikit perbedaan. Pertanyaan itu bisa dijawab langsung di sini. Kita kembali ke contoh ini aja. Nih. Nah, ini pertanyaan. Kita klik edit ya. Nah, ini langsung dari sini. Hanya ada daftar hadirnya di sini. Pertanyaannya, kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi? Apa nama sungai terpanjang di Kalimantan? Dan seterusnya ya. Petunjuknya, carilah informasi geografis Pulau Kalimantan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, jawablah
nyinyi di atas secara langsung di kolom yang telah disediakan. Pertanyaan maksud saya. Nah, itu. Nah, lalu sama seperti ini tadi, kalau sudah ada daftar hadirnya, klik tambah aja, cari di file mana daftar hadirnya. Ini jangan lupa, ini kelas ya untuk semua siswa, nilainya mungkin 100 di sini, tenggat waktunya, ingat. Nah, ini untuk hari Sabtu tanggal 19. Nah, batas waktunya apa? Batas waktunya, karena ini bukan kuis, tetap jam 20 ya. Nah, oke. Nah, itu topiknya apa? Nah, nih buat topiknya misalnya. Topiknya itu adalah bilangnya geografi lah begitu. Nah, oke. Nah, itu ini matikan. Saya lupa nih. Ini matikan, jangan diaktifkan. Nah, kalau ini diaktifkan, siswa dapat melihat jawaban yang lain. Klik aja matikan. Oke, tanyakan. Nah, tanyakan. Oke, kita kontrol yang tadi ya. Kita kontrol yang tadi. Nah, tanyakan. Kita lihat tugas kelas kita tadi, yang pasar tadi. Klik ini, klik edit ya untuk ngeditnya. Nah, ini kita lihat jangan sampai siswa bisa melihat jawaban siswa lain. Nah, ini tidak ada ya, kita klik simpan. Tuh. Nah, kemudian Republik Indonesia tadi kalau mau ganti-ganti, kalau mau editnya di sini. Nah, kita lihat tidak ada, kita simpan. Oke, nah kita pastikan tadi di pertanyaan ini tadi. Nih. Nah, ini sudah ini. Jadi kalau bercentang ini siswa dapat melihat jawaban siswa lain. Ini matikan. Jangan lupa. Kalau enggak, siswa jawabannya pasti akan sama. Itu dengan jawaban siswa yang kemampuannya di atas mereka. Gitu. Oke. Nah, sudah selesai ini. Nah, lalu di forum akan terlihat ketiga tadi. Nah, ini tuh, memposting pertanyaan baru, memposting tugas baru, memposting tugas baru. Nah, ini salah satunya kan tugas kuis tadi. Kalau proklamasi tadi tugas kuis. Nah, oke, kita lanjut lagi ke fitur yang keempat, yaitu materi. Nah, materi. Nah, oke, kita lihat materi, kita klik materi. Seperti biasa ada judul, ada deskripsi, atau kita lihat di sini pranata sosial, kita lihat edit di sini ya. Nah, jadi judulnya pranata sosial ini untuk SMP sosiologi. Nah, petunjuknya bacalah materi pada tautan di bawah ini. Yang kedua, setelah kalian selesai membaca materi tersebut, buatlah ringkasan materinya. Jadi disuruh membuat ringkasan materinya. Nah, yang ketiga, ringkasan materi tersebut dikerjakan di Google Classroom. Nah, lalu ini file PDF. Itu dari mana? Nah, file PDF mungkin udah disiapkan. Kalau dibuat berarti Bapak Ibu harus membuatnya terlebih dulu dalam bentuk Word, kemudian konversi ke PDF langsung di sini. Atau kalau sudah disimpan di drive atau di file, klik di sini surat ini. Nah, siswa akan mengerjakannya nantinya di Google Dokumen. Nah, apa itu Google Dokumen sudah saya jelaskan di video tutorial untuk siswa tadi. Oke ya, kiranya cukup sekian. Oh, bukan. Nah, setelah selesai kita ini mengupload tugas tadi, materi tadi, maka kita posting. Oke. Nah, posting. Kita tunggu. Nah, jadi sudah terposting tugas di forum, sudah ada. Nah, ini udah nih. Nah, tapi ini sudah ada waktu-waktunya. Sesuatu kapan ini untuk ini mengerjakannya. Ada sudah. Itu. Nah, jadi tinggal siswanya menjawab soal ini saja. Nah, kita edit, kita lihat tenggat waktunya. Ini tidak ada tenggat waktu ya. Karena ini tugas apa, materi. Nah, itu. Nah, ini kalau mau diisi topik, silahkan kita isi topik dulu. Nah,
buat topik nih. Nah, simpan. Udah topiknya itu. Oke ya. Nah, jadi di forum sudah ada di tugas kelasnya ini. Oke, Bapak Ibu. Kiranya tutorial FAT 2 ini cukup sampai di sini. Masih ada FAT 3 ternyata, yaitu bagaimana kita menggunakan fitur anggota, menggunakan atau mengelola fitur nilai. Tunggu tayangan berikutnya di FAT 3 Google Classroom tutorial untuk guru. God Channel, God sederhana. Seorang guru yang mencoba berbagi, meskipun bagi orang lain apa yang saya sampaikan ini sepele dan tidak penting, tapi bagi Bapak Ibu yang memerlukan, insya Allah ini adalah sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.